Jadi ketika para nabi melakukan mukjizat, yang mereka lakukan itu dengan izin Allah. Allah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Apakah itu melalui malaikat atau melalui diri mereka sendiri. Itu yang Anda harus paham. Jadi ketika datang malaikat, ketika datang Roh Kudus kepada para nabi, itu artinya kuasa Tuhan. Makanya dikatakan di dalam kitabmu sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, lalu dari mana? Ya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Entah itu dengan mengutus malaikat untuk membantu nabinya. Itu kuasa dari Allah semua. Malaikat itu tidak bisa ngapa-ngapain tanpa ada instruksi, tanpa ada perintah. Sabar dulu. Sehingga di dalam kitab saudara, Kisah Para Pewarta 2 nomor 22, Yesus itu nyata di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ternyata bukan Yesus yang melakukan itu, tetapi Allah yang melakukan itu melalui peran Yesus. Nah, salah katanya. Saya bacakan dalilnya. Makanya kamu dari tadi itu cuman modal angan-angan. Kita pakai dalil, Bung, supaya kita itu tidak ditertawakan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ini dalil, bantai ini. Yang melakukan adalah Allah melalui perantaraan Yesus. Gitu, Bang. Jadi makanya saya katakan, pahami dulu apa itu nabi menurut perspektif tuan rumah. Tidak ada nabi yang salah kau, sesat kau, kecuali nabi palsu, gitu. Salah kau. Silakan. Jangan lari dari topik. Kalau lari pula dari topik, kamu kusiksa pula kau. Jadi kamu salah Juma. Jadi begini ya, biar kau tahu, biar kau pintar kau. Jadi gini. Nabi-nabi itu membuat mujizat, membelah laut, membangkitkan orang mati, itu dengan kuasa Roh Tuhan. Itu dalilnya tadi Kisah Para Rasul, bukan dengan Tuhan. Bentar, aduh, takut banget nggak mau. Bukan, kamu tenang dulu kau. Kamu menipu orang. Bagus. Kau nipu orang kamu? Iya, kamu diam dulu. Kan saya sudah kasih waktu kamu bicara tadi. Ya, ini kalau di debat terbuka habis nih orang nih. Ya, nabi-nabi, ya termasuk Yesus, itu dia mengatakan. Sebentar. Iyalah, kalau di sini kan di mute ya kan. Kalau di debat terbuka mana bisa lo mute, yang ada mana ada dari tadi saya mute gini. Bang. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi maksudnya gini, kalau aku lagi bicara diam dulu, tenang aja, nggak diapa-apain kok, tenang aja. Jadi gini ya, nabi-nabi termasuk Yesus itu membuat mujizat, itu dia mengaku bahwa dia memakai kuasa Roh Allah. Titik. Roh Allah ini kalau ditulis Roh Allah, kau sebut juga Roh Allah, jangan kau itu kan artinya nggak ada artinya di sini. Ya, itu yang nulis Musa, bukan kau yang artikan. Itu kan artinya malaikat, nggak ada artinya. Kecuali ditulis Roh Allah dalam malaikat, nah itu nggak bisa lawan. Yesus berkata, aku mengusir setan, membuat mujizat, dan sama dengan para nabi juga, itu melakukan mujizat itu pakai kuasa Roh Allah. Lalu pertanyaannya, kalau Bapa di surga ingin mengusir setan, dia pakai kuasa siapa? Sama, dia juga minjem kuasanya Roh Allah. Jadi kuasa Roh Allah itu sumber kuasa. Malaikat pun hidup karena ada Roh Allah. Namanya juga Roh Kudus, Roh yang kudus. Roh yang kudus ini yang membuat Bapa ini bisa hidup. Roh Kudus inilah yang bisa membangkitkan orang mati. Kau pikir Bapa memberikan kuasa kepada Yesus, lalu Yesus bisa membangkitkan orang mati? Bukan begitu kronologinya, Juma. Yesus berdoa kepada Bapa.
Lalu Bapa betul memberikan izin. Lalu Bapa mengutus Roh Kudus. Yang membangkitkan orang mati ini bukan Bapa, tapi Roh Kudus. Bapa pun kalau nggak ada Roh Kudus juga mati, Juma. Biar kau tahu. Jadi Bapa itu tidak punya kuasa di dalam dirinya. Dia memakai kuasa Roh Kudus untuk membangkitkan orang mati. Jadi bukannya Bapa memberikan kuasa kepada Roh, lalu Roh membuat mujizat, bukan seperti itu. Dari mana kita tahu kalau Roh Kudus itu tidak menerima kuasa dari Bapa? Dari mana kita tahu? Kita baca Yohanes 14 ayat 26. Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Artinya apa? Bahwa nama Yesus punya power untuk bergeraknya Roh Kudus. Berarti bukan Bapa total. Bapa di sini cuma ngutus. Tapi kalau Bapa mengutus Roh Kudus ada atas nama Bapa, maka kuasa itu berasal dari Bapa diberikan kepada Roh Kudus. Tetapi ini Bapa, justru Bapa ini meminjam kuasa Roh Kudus untuk menjadikan langit dan bumi. Ini dengan malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Roh Kudus, bukannya malaikat itu Roh Kudus. Dan juga tidak ada ayatnya di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus berkata sesungguhnya Jibril adalah Roh Kudus. Itu nggak ada ayatnya. Cuma kau jangan nambah-nambahin. Apalagi kamu nggak ada mujizat, nabimu nggak bisa bangkit dari kematian pula, udah 2 kali. Kalau saya, Yesus bangkit dari kematian, itulah jaminannya bahwa omongan yang di dalam Yesus ini benar. Kalau kau apa? Kan nggak ada mujizat, bentar lagi juga kau mati. Nabimu pun udah meninggal. Tidak ada kuasa yang mendukung omongan kau. Makanya ku bilang, yang membangkitkan orang mati baik zaman para nabi maupun zaman Yesus itu bukan Bapa, cuma bukan Bapa, tapi Roh Kudus. Bajigur, sekali kau diajarin. Tapi Roh Kudus. Gak usah teriak-teriak Bang Luga, santai aja. Kok jadi kayak emosi? Dia nggak tapi pernah Bang horny Zuma dalam seminggu, nggak pernah horny dia. Tapi Bang Zuma gitu. tadi dia bilang Tuhan Bapa itu kalau nggak ada Roh Kudus mati. Berarti kalau Tuhan Bapa mati, kalau Tuhan bisa mati berarti bukan Tuhan dong. Kalau Tuhan mati, Roh Kudus juga mandul. Oke, sudah ya. Roh Kudus itu berasal dari Tuhan. Kita jawab ya. Jadi masalahnya jawaban Bang Juma Jawab. tadi yang KPR 222 itu Jangan ketakutan. salah, isinya salah. Saya jawab dulu. KPR 222 berarti Jawab nggak lagi. dong. Yang mana tuh? Gantian dong, Yang mana gantian dong. Kok jawab mulu sih? Gantian. Silakan. Satu dulu. gantian Luga, gantian Bang Juma sekarang. Kau diam dulu ya. Oke. Jadi kalau kami umat Islam itu memandang rendah konsep seperti Anda tuh, Roh Tuhan, Roh Kudus, segala-galanya Anda lakukan untuk pembenaran agama pagan Romawi yang Anda anut. Itu bagi kami itu lawak-lawak, itu sesuatu yang sangat rendah gitu ya. Kenapa? Al-Quran kami mengajarkan bahwa ruh itu bisa disebut wahyu, bisa disebut malaikat, banyak. Bukan hanya Roh Kudus yang disebut roh, semua malaikat-malaikat itu juga disebut roh. Nah, sehingga ketika Tuhan mengatakan misalnya nih dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Rafi'ud darajati dzur ars yulkir roh min amrihi ala may yasha min ibadihi liyunzira yaumat talaqa. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki tahta kemudian, dan menurunkan roh dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Para kali bah. Jadi yang seperti yang kamu katakan itu, saudara Luga, itu bagi kami itu. Kau dengar Yesus, Sabar dulu. gimana dengerin Yesus? Jangan Sabar ngajarin dulu. Yesus tahu. Sabar dulu, itu lawak-lawakan bagi kami. Yulkir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadi. Allah menurunkan rohnya dengan perintahnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Tak ada masalah. Konsep apa roh? Konsep apa-apaan itu? Sabar Mbak, sabar. Ya, jadi ketika Anda berbicara seperti itu, Anda membantah dalil kitab saudara sendiri. Tapi memang sih Anda tidak diseru di situ. Yang diseru adalah Bani Israel. Hai orang-orang Israel,
dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat serta tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi yang melakukan itu Allah. Makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang akan datang kemudian menyelamatkan mereka, menebus mereka dalam kasih dan belas kasih. Aku yang sendiri mengangkat mereka dan menggendong mereka dari sejak zaman dahulu kala. Dalam segala kesesakan, bukan duta, bukan utusan, melainkan aku sendirilah. Ayo. Jadi bukan Yesus, Tuhan sendiri yang datang. Tetapi dalam makna Tuhan mengutus utusannya, seperti dalam Al-Quran yang saya sampaikan kepada saudara tadi. Apa yang dikatakan kemudian oleh Allah? Yulqir ruh min amrihi ala mayyasha min ibadih. Aku Allah, dialah yang maha tinggi, yang menurunkan roh dengan perintahnya kepada siapa saja yang dikehendaki. Nah, Yesus pun mengaku itu. Yohanes 3 nomor 34. Tuhan memberikan rohnya tanpa terbatas kepada siapapun yang diutusnya untuk menyampaikan firman. Nah, kenapa saudara Luga dan yang lain-lainnya ini kami anggap nabi palsu? Karena Anda itu tidak mengajarkan apa yang Allah ajarkan, malah Anda membantah. Masa kan ada nabi mengajarkan menyembah kepada bayi? Itu namanya nabi palsu. Meskipun Anda bisa bermujizat misalnya, tetap aja karena memang nabi palsu itu bisa bermujizat, saudara Luga. Pada intinya, bukti bahwa Anda itu nabi palsu mengajarkan manusia menyembah kepada bayi. Itu aja patokannya. Silakan dulu dilanjut. Di sini lagi azan. Nabi kok ngajar nyembah bayi. Sekarang kan yang mau kita dengarkan yaitu Bang Luga. Bang Luga. Sebentar. Saya sapa dulu yang lain nih. Saya sapa dulu yang lain, Bang Luga. Sebentar ya. Di sini ada Bang Hengki Men 471. Selamat sore, selamat siang. ya, tapi jangan diadu dulu ya. Biasanya kalau udah kalah diadu-adu gitu. Jangan enggak. Ada ngadu-ngadu apa. Bang Hengki, selamat sore. Iya, selamat siang. Non muslim ya, Bang Hengki ya. Selamat siang, Bang Juma. Iya, Bang Juma lagi mau ibadah salat. Bang Hengki non muslim ya? Iya, benar. Dari denom apa nih Bang? Protestan, Katolik, New Advent? Protestan, mantap. Bang Yamete, selamat siang, menuju sore. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Muslim? Non muslim? Muslim Bang. Oh, siap. Anah majnun Lia Eden Al Jadidan. Waduh. Anah majnun Lia Eden Al Jadidan. Tapi pakai bahasa Ana itu cuma kan mau ngasih di tahu tempat info aja yang kayak gitu. orang-orang yang mengerti bahasa itu boleh gitu. Iya. Enggak panjang kok. Iya. Sebentar. Oke, siap. Bang Luga, disambung. Sebentar ya. Oke ya. Jadi gini ya. Juma kan mengatakan roh itu ciptaan ya, boleh-boleh saja sih, tapi kan nggak ada kuasa dan mujizat yang mendukungnya Juma. Kenapa? Karena Muhammad sedikit dari Ini saya kan? Karena saya tidak ada kuasa yang mendukungnya. Bang Luga putus-putus Bang. Ya, jadi gini. Ulang. Ya, Yesus berkata, Yesus berkata, aku membuat mujizat mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Itu ucapan Yesus. Ya, sekarang Juma mengatakan bahwa Yesus membuat mujizat dengan kuasa Allah. Beda kan? Yang satu roh Allah, yang satu Allah, beda. Bang Luga putus-putus Bang. Nah, inilah letak kesesar itu adalah putus-putus, Bang. Yesus membuat mujizat. Bang Luga putus-putus Bang. Tolong ini lagi Bang. Tuh yang di bawah juga bilang tuh turunin. Putus-putus. Emang putus-putus kan? Nggak cuma saya doang kan? Iya, entah apa dibilang aja dia takut apa. Putus-putus ini.
Oke. Ini biasanya kalau naik lagi suara bagus, sinyalnya bagus. Aku nanggapin sedikit tuh dari yang dibilang Luga tadi tuh. Enggak, nanti dia ngamuk bang. Kita nggak mau dia ngamuk bang. Enggak, sama aja, dia juga orang diam lagi nanggapin orang yang sengaja dia menggunakan manfaat. Ini kayaknya sengaja dia di mode pesawat nih. Tuh kan nggak connect. Iya. Kalau udah nggak sanggup turun, ngaku aja Luga, nggak usah pakai pura-pura diputusin gitu, jangan. Tuh, udah putus-putus tuh. Ya. Bang Luga sudah keluar ya, Bang? Ini naik lagi tapi masih connecting tuh, muter tuh. Ya, jadi gini aku cuman mau ini untuk tadi pernyataan Bang Juma ya. Ya, jadi kami orang Kristen bukan merendahkan ajaran agama Islam, tapi tidak setuju. Ya, karena ajaran agama Islam yang tertera di dalam kitab Al-Quran itu berbeda dengan ajaran agama kami. Jadi kalau Bang Zuma mau menyampaikan begini, jadi kami tetap kepada ajaran agama kami, ajaran Kristen yang tertera dalam firman Tuhan dalam Alkitab ya. Karena firman Tuhan Alkitab bilang berpeganglah kepada apa yang sudah engkau terima. Jadi apa yang sudah kami baca, kami dengarkan di dalam firman Tuhan di Alkitab, kita harus berpegang kepada firman itu dan kami tidak akan pernah untuk terpengaruh dengan lain. Sebab Yesus sendiri firman Tuhan bilang begini, Yesus bilang kalau ada orang yang mengajarkan ajaran-ajaran di luar daripada pengajaran yang Yesus ajarkan, jangan terima dorang, jangan dengar dorang. Sebab di luar daripada ajaran Yesus itu berasal dari setan. Jadi minta maaf ya. Jadi itu jadi imani saja ya Bu ya. Sampaikannya ajar. Jadi kan kalau di Islam bilang kun fayakun, agamamu agamaku. Jadi Loh, kun fayakun terjadi Bu. Atau apa mungkin saya salah kan, minta maaf. Makanya hati-hati. Waduh. Salah penyebutan, maaf. Ngeri nih main kutip-kutip nggak paham nih. Kalau main kutip Apa ya, Bang? nggak paham nanti larinya ke mana-mana. Apa dia punya bahasa? Aduh, sorry. Lakum dinukum waliyadin kalimat. Lakum dinukum Kok waliyadin. jadi kun fayakun? Ini Kun fayakun. Bahan lucu-lucuan sedikit biar nggak tegang orang-orang. Iya. Jadi Bu Yuli, kami paham yang mengenai pemahaman Ibu itu ya. Iya. Apa yang disampaikan Bang Juma itu Ibu tidak beriman, kami nggak masalah dengan itu gitu. Bukan itu masalahnya. Karena ini kan dialog, ya diskusi lintas keimanan, pemahaman. Jadi yang kami sampaikan ini ya dari perspektif Islam memandang kekristenan. Kalau kekristenan punya tanggapan, ya memberi pemahaman kepada kami. Kalau memang ada penjelasan yang memang logis sesuai dengan apa yang terjadi dan memang ada dasarnya yang kuat, ya nggak apa-apa, sampaikan saja gitu. Masalah keimanan bukan di sini, bahasanya bukan keimanannya, tapi yang kita kaji ilmu pemahaman dari apa yang disampaikan dalam ajaran Anda di kekristenan dan apa yang kami pahami dari sudut pandang ajaran Islam, ya gitu Bu. Jadi kami juga membaca kitab Anda, Iya. kami memahaminya secara literasi yang ada, secara kaidah ilmu bahasa yang ada gitu ya, dan juga sejarahnya. Iya. Jadi itu dia, kita nggak usah pakai tidak ingin kami membawa, bukan masalah di sana karena ini memang roomnya lintas keimanan gitu. Kalau yang untuk room yang keimanan Ibu saja ya di room Kristen aja itu Bu. Jadi kalau ada tanggapannya tentang ilmu pembahasan yang ada di sini silakan sampaikan. Kalau ada penjelasannya dijelaskan aja. Nah, kalau ada yang nggak ngerti ditanya. Iya, betul. Baik, izin host, boleh ini ada mau saya tanya ke sama saudara-saudara saya yang Muslim. Boleh host? Ini dia, siap bentar. Ini Bang Luga tiap naik ada connecting gitu Bang Luga. Ada kayak logo merah hitam, merah biru loading terus nggak naik. Iya, Bang Hengki, gimana? Ada yang mau ditanyain? Ada yang ini? Ini Bang, mungkin Bang Juma masih lagi sholat ya. Nanti tolong sampaikan. Jadi kemarin Mungkin pernah dari saya dulu bisa sebelum Bang Hengki ya. Bang Hengki udah setengah jam di sini Bu. Oh ya. Iya, dia udah. Tadi saya kan saya tadi terpental. Silakan Bu, nanti lupa Bu pertanyaannya Bu. Silakan Bu. Oke, siap. Enggak, jadi saya mungkin menambahi Kak Yulita juga ya. Ini dia, saya ambil firman Tuhan ya. Tetapi ini secara kekristenan ya Bang ya.
Jadi saya tadi sudah menyampaikan bagaimana prinsip ajaran kami ya. Di 1 Yohanes 4 ya ayat 1 sampai dengan ayat 6 ya. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Enggak, ini poinnya apa nih Bu? Kenapa jadi dibacain semua nih? Poinnya apa nih Bu? Artinya begini, dari segi kekristenan ya, mengenai nabi-nabi palsu, mengenai mukjizat, orang-orang yang dikaruniai ya untuk menjadi seorang nabi atau orang yang dipilih Tuhan ya, itu adalah yang berasal dari roh Allah ya, artinya hidupnya tidak kedagingan lagi ya, hidupnya sudah berdasarkan roh ya. Jadi dia tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan. Demikian Bang. Kemudian mereka akan dipenuhi Roh Kudus. Mereka dapat melakukan mukjizat-mukjizat ya. Ada yang dikaruniai Apa sih ada roh, ada daging. Wih. Ya memang seperti itu Bang. Tunggu. Bang Henry nggak, Hendy Celebes nggak kelihatan loh Bang. Masa sih? Nggak ada loh. Komale di sini. Udah meninggal dia, udah meninggal. Si Luga juga nggak ada itu. Udah mati Si Luga dia. ketelan sama babi itu. Si Luga kalau naik saya approve, saya Lu, accept gitu. Pak, Dia nggak. gini. Tuh, Luga juga nggak ada loh. Aduh, jangan gue dikik terus. Aduh, gitulah kalau gue udah mau nyiksa orang dikik mulu habis Dia gue dikik masih di sama dalam, dia masih di dalam tapi terpental. Dia di dalam. Itu baru ada. Bang ini nggak ada. Bang Hendy nggak ada. Coba aku keluar dulu ya. Luga ada nih, udah ada di atas nih, atas kanan. Oke. Gimana itu Bang? Ya, oke ya. Saya kan bicara tadi, para nabi dan Yesus itu membuat mujizat dengan kuasa roh Allah, bukan dengan kuasa Bapa. Kalau ingin membantah, gampang aja. Buat nabimu bangkit dari kematian, kita percaya malu. Gak usah kebanyakan ngomong. Wana ini, ono, anak ini, malaikat kucing. Nabi Bang. Nggak. Kalau ingin membantah, Kalau nabi. iya, kalau kan Yesus kan berkata, aku membuat mujizat dengan kuasa roh Allah. Baik Yesus maupun Nabi sama-sama membuat mujizat dengan kuasa roh Allah, bukan Luga dengan nggak kuasa usah Allah. nabi, nggak usah gitu, nabi. Bang. Kalau cari gue aja deh. Gue aja deh lu lawan. Nabi Muhammad di bawah. Gue aja deh yang hidup sekarang. Celebes. Sabar, tenang guys. Masalahnya Gue aja gitu loh. membawa-bawa tentang kebangkitan Yesus. Tapi sampai hari ini Yesus nggak pernah kulihat. Coba kau buktikan Luga kalau ada dia. Waduh, ini Bang Luganya hilang lagi nih. Udah nggak usah dinaikin, malah gue gamparin nanti tuh. Udah nggak usah. Jaringan itu host terpental itu Bang Luga itu. Nggak, nih Bang Hengki tadi ada yang mau ditanya nih Bang Hengki nih. Bang Hengki silakan, jangan keburu lupa nanti kita lupa nih. Makasih Mas. Iya, gimana Bang? Yang jadi pertanyaan saya nih untuk saudara saya yang Muslim, waktu penyaliban Yesus kata saudara Muslim kan itu bukan Yesus, kan begitu. Jadi yang menjadi pertanyaan berarti menurut saudara yang Muslim, Yesus itu matinya kayak mana dan makamnya di mana? Itu yang jadi pertanyaan saya. Makasih Os. Siap. Ada yang mau menjawab? Banyuma, kalau Banyuma nggak bisa. Banyuma menjawab masih ada. Lagi asar. Ya sini. Silakan Bang. Yang disalib itu Bang, orang Pasik. Yang disalib itu pengkhianat. Orang disalib itu
anak durhaka. Yang disalib itu orang yang kerasukan iblis. Itu yang pantas disalib, dibunuh, ditelanjangin, terkutuk. Itu yang pantas. Yesus nggak masuk kategori seperti itu. Yesus itu orang soleh, anaknya Maria loh ya. Anaknya Maria orang soleh, orang baik, tanpa cacat, nggak ada dosa, kan begitu. Sesuai perintah Tuhan, tidak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Jadi kalau anda sehat akalnya semua lu pade ya, akal lu sehat, kagak pantas anaknya Maria dipermalukan, disalib, ditelanjangin, terkutuk. Nggak masuk akal, anak orang loh itu. Kalau orang baik, setuju kan semua kita di sini dia orang baik. Artinya apa? Ya disalib itu ya, kira-kira menurut akal anda yang kerasukan iblis itu siapa? Yang suka makan suap itu siapa? Yang pengkhianat itu siapa? Itu yang pantas disalib, dipermalukan, diolok-olok, digamparin, diludahin. Bukan anak Maria. Mudah-mudahan paham ini ya bang, bahasa Indonesianya ya. Tolong bang, pakai hati abang, pakai akal abang. Jangan menistakan anaknya Maria. Jangan mengutuk anak Maria. Oke? Gini bang, Silakan. Itu bang yang abang jawab kan alasan orang disalib. Orang kenapa disalib? Yang maksud saya, menurut ajaran abang, Yesus itu matinya kayak mana? Karena abang bilang itu bukan Yesus yang disalib. Dan makamnya di mana? Itu maksud saya bang. Bukan dia apa syarat untuk disalib bang. Itu syarat untuk disalib. Oke, saya jawab. Anda kan bertanya tentang Yesus, jadi saya pakai acara Bible. Kan di Al-Quran nggak ada Yesus. Makanya perbetulin jawabannya yang mana. Kalau masalah Yesus ya adanya di Bible. Anaknya Maria itu bukan namanya Yesus. Yesus itu orang Romawi, bentukan Romawi. Anaknya Maria adalah Yesua Mesia. Jadi perbaiki jawabannya. Apapun yang Anda tanyakan, kalau Yesus ya pakai Bible. Kalau Nabi Isa alaihissalam ya pakai Al-Quran. Begitu bang, betulin jawab pertanyaan Anda, betulin dulu yang mana yang mau dibahas. Dulu, paham sampai sini? Sekarang gini bang, berarti beda menurut orang abang Yesus dengan Isa Al-Masih yang menurut di Al-Quran orang abang ya. Yang anak, padahal sama-sama anak Maryam kan? Beda bang, Yesus bukan anak Maria. Siapa bilang Yesus anaknya Maria? Dia anak siapa bang? Anaknya Maria itu namanya Yesua Mesia atau Iso. Yesus itu bentukan Romawi. Mana ada Maria memberi namanya nama Romawi? Anak bahasa penjajah. Bahasa penjajah diberi nama kepada Yesua Mesia, anak Maria. Marah Maria diganti nama anaknya. Marah lah. Salah. Bang Andi, Yesus aku mau itu bahasa tanya. Indonesia. Ntar dulu. Pantas enggak? Saya mau coba di sini. Nama asli anaknya Maria siapa? Nama asli. Ayo, Yesus, ada yang mau jawab? Bang, kan dinamakan Yesus, nama apa Maria, nama apa anak? Mana ada orang di situ percaya kalau Yesus anaknya Maria? Nama anak Maria itu sesuai dengan bahasanya Maria, Yesua Mesia. Bukan Yesus itu Romawi. Saya mau tanya dulu, Anda berbicara menjelaskan ini mana dalilnya? Apakah dalilnya ada di dalam kitab suci, di dalam kami punya kitab suci atau di dalam Al-Qur'annya Anda? Kok pakai Al-Quran sih? Coba Anda Gini, Bang Andi. Lari ke Al-Quran. dalil Pak, berikan dalilnya. Diam. Mana? Gini Bang Andi. Jelaskan. Alitea belum disapa kok datang-datang. Iya, ntar dulu dong. Aduh. Tapi jika tidak ada di dalam Alkitab kami tidak dijelaskan seperti itu, maka minta maaf, kami menolak Pak. Kalau itu memang hanya ada dalil itu ada di dalam Al-Qur'annya Anda, sebab kami tidak mengimani Al-Qur'an Anda. Yang membahas Al-Quran siapa sih? Kami, Pak, gitu loh. Dalilnya ada Om di Jibril yang dalam. membahas Al-Quran siapa ya? Menjelaskan bahwa Dalilnya ada di buku menjelaskan kitabnya katanya umat Israel yang berbahasa disalibkan Ibrani itu Talmud, orang Bu. fasik. Yesus itu bukan orang fasik. Yesus tidak pernah melakukan Bu dosa Yuli. sama sekali. Tidak terdapat dosa di dalam dirinya. Itu Pak. kenapa? Kalau dia bukan orang fasik kenapa dihukum, Bu? Bahwa Yesus itu disalib Ngomong terus ini orang ini. fasik. Tidak, Kalau Yesus, salah. Ibu pakai rem kalau ngomong. Tiktokan. Kalau Yesus bukan orang fasik, ya, anaknya Maria bukan orang fasik. Kenapa mesti disalib? Terkutuk kenapa? Apa salah dia? Silakan. Saya jawab ya, Iya, jawab. iya. Ya.
Ya, dia tidak bersalah, itu terbukti ya dari Pontius Pilatus. Tetapi secara politik, Cara politik kenapa? Apa? Waduh, ini sinyalnya pada menyerang Nabi apa gimana nih? Semua Nabi sinyalnya kurang bagus hari ini nih. Nggak, saya di-unmute host sengaja ya. Enggak, ibu bicaranya kepanjangan, nggak nyambung. Saya ngobrol sama Hengki tadi, kenapa ibu campur? Menanggapi apa yang Bapak sudah jelaskan, Bapaknya yang nggak nyambung, nggak ngerti kali apa yang saya sampaikan. Iya bu, nggak ngerti bu. Saya orang gila kalau ngomong. Bukan saya nggak nyambung. Ibu nggak ada titik komanya. Iya, mungkin bicara saya. Ibu nggak ada titik komanya kalau ngomong gitu loh. Iya, jadi gini. Usahakan bahasnya satu-satu Bu, jadi kami bisa tanggapi ini diskusi Bu. Ya, bukan oke. bukan mau mendengarkan Ibu yang bicara ya. Gantian Bu ya. Iya, jadi siapa yang mau bicara dulu ini Ya host? sekarang siapa nama asli anaknya Bunda Maria? Nah, coba itu dulu Kalau tanggapi di Bu. dalam ajaran kami di Alkitab Yesus, Pak. Oke, Itu Yesus. baik, Maria baik. Maria itu melahirkan Ya Yesus. udah Yesus, kan udah dijawab Yesus, sudah. Kalau nggak ditanya jangan dijawab. Mari kita cek. Ya, bahasa sehari-hari Bunda Maria itu A. bahasa Yunani, B. Aramaik atau Ibrani. Bahasa sehari-hari Bunda Maria apa? Silakan. Baik. Jawab. Namanya Maryam. Kalau di Alkitab Apa sih ini Ibu ini ditanya apa jawab apa? Nih lu di mute dulu, dengerin. Bu pakai kuping. Bahasa sehari-hari ya, bahasa sehari-hari Bunda Maria itu bahasa apa? A. Yunani, B. Aramaik. Jawab. Bingung, bocor softteknya. Ngoceh terus dari tadi. Bocor kan? Enggak penting dengan bahasa, kalau bagi saya enggak penting. Nah ini Maria penting, nggak bahasa penting ini Cina, namanya dokter bukan bahasa Aduh. Korea kah? Ini ibu dari mana aja sih Banji Bri orang kayak gini? Yang kita bahas Nggak penting katanya bahasa. Yang kita sedang bahas di sini Roh adalah Kudusnya mengatakan meronta-ronta. bahwa siapa Roh Kudusnya nama meronta-ronta anak nih Ibu nih. Maria. Yes. Bu, Ya kan bersumber dari bahasan jelasin jelasin dulu. Aduh capek. Bu, Yehosua dan ibunya itu berbahasa Aramaik. Nama asli mereka itu bukan Jesus. Nama asli Yehosua itu Yehosua atau Iso. Dari mana kita tahu? Dari catatan-catatan Yahudi, Bu. Jadi bukan kami, Yehosua bukan dari kami. ya. Ya, itu dari catatan Yahudi, Bu. Itu namanya ada banyak kitabnya. Ada yang termasuk dicuri itu Tanakh. Tapi di antara itu ada Talmud, ada seterusnya. Itu kita bisa buka datanya. Jadi nama asli dia, Bu, itu Yehosua, bukan Jesus, Bu. J itu huruf J itu baru ditemukan di abad 16, Ibu. J. Jadi nggak mungkin nama Yehosua itu Jesus. Sampai sini paham ya, Bu ya? Malah paham dia lagi bocor. Waduh. saya bantu ya. Iya. Ya, kalau di sana memang namanya seperti itu, tapi di Ya, udah Alkitab diakui kan? sesuaikan Udah dengan diakui. Yesus Ya, udah. Ya itu udah Yesus, diakui. Udah diakui mengambil kan? dari Iya. Udah jawab, udah diakui. Masalahnya Kak Tina, otoritas mana yang Katina, Biar dulu Bapak jawab. Kak Tina, otoritas Masalah- mana yang mau mengizinkan mengubah nama Yehosua menjadi Yesus? Otoritas mana? Ya, ada. Ya bisa, ya. Kami mengambil sama dengan orang Inggris, God, ya. Wah, namanya Yesus. Kita mengambil, Iya, kita itu mengambil abad sama dengan 16, Yesus. Ibu. Ini itu abad 16, Ibu, Nggak ada cantik. masalah, Bang. Ya, itu masalah, ya. Iya, itu Bahasa itu dipakai ajaran di Romawi, mana-mana. Bu cantik. Itu ajaran Romawi, itu yang tadi Bang Hendy Bergantung jelaskan. negaranya. Ditanya Dia pakainya baik-baik, apa Anda udah domainnya. jawab, Anda udah akui, dengerin dulu lah, Anda udah akui loh.